Tinggikan Tuhan, marilah syukur kepada Tuhan karena kasih dan anugerahnya telah datang hingga Glory, glory, haleluya. Mari bernyanyi, muliakan Tuhan. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Puji, ku sembah Kau selalu dalam kesusahan, dalam kelimpahan. Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku. Yesus, Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah. Yesus menopang hidupku. Yesus, ku agungkan namamu. Ku puji, ku sembah Kau selalu dalam kesusahan, dalam kelimpahan. Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku. Yesus, Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah. Yesus menopang hidupku.
Shalom, selamat sore ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa kita sudah masuk di hari yang ke-16 di bulan Januari tahun 2021. Tentunya di tahun yang baru ini kita juga mempunyai harapan-harapan yang baru pula. Walaupun saat ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19, kiranya tidak mengurangi hikmat kita di dalam kita membangun persekutuan bersama dalam ibadah wanita pada hari ini. Tentunya kita semua juga mempunyai rasa kerinduan untuk saling bertemu antara satu dengan yang lain. Tetapi biarlah ibadah yang kita bangun bersama secara online ini bisa mengobati kerinduan kita untuk saling menguatkan antara satu dengan yang lain di dalam doa. Ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ada firman Tuhan yang mengatakan demikian. Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu berwarna biru, bunga-bunga mekar tanpa layu, kesukaan tanpa air mata. Tetapi Tuhan berjanji akan selalu memberi kekuatan dan menyertai kita semua. Marilah kita masuk di dalam ibadah kita pada sore hari ini dengan kita mempersiapkan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Bapa atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami para ibu-ibu GKJW Jemaat Sidoarjo boleh bersama-sama menaikkan ibadah kaum perempuan. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau selama tahun 2020 Engkau memimpin menyertai kami di dalam setiap aktivitas kami. Bapa, memasuki tahun 2021 ini kami tetap bersandar kepadamu ya Bapa. Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Juru Selamat kami. Kami yakin dan percaya ya Bapa, di tahun yang baru ini Engkau memimpin dan menyertai kami di setiap aktivitas kami, di setiap kehidupan kami, di setiap keluarga kami. Itu ya Bapa, pada saat ini kami akan bersama-sama menaikkan ibadah. Kiranya Engkau menyertai dan memberkati kami di dalam peribadatan ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Ibu Devi yang melayankan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkatinya, kiranya Engkau menyertainya, kiranya apa yang disampaikan dapat menambahkan iman kami akan semakin kuat kepada-Mu. Demikian Bapa, kami serahkan peribadatan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom dan selamat sore ibu-ibu terkasih. Bahagia sekali rasanya bahwa kita bisa bertemu kembali dalam ibadah perdana KPPW di tahun 2021. Saat ini kita telah memasuki pertengahan bulan pertama di tahun 2021. Tahun 2020 sudah kita tinggalkan dengan berbagai ragam peristiwa. Ada tawa, namun ada juga tangis. Ada suka, ada duka. Ada semangat, tetapi ada kalanya kita merasa putus asa. Ada harapan, tapi juga ada kecemasan. Saat kita memasuki tahun baru, kita selalu diperhadapkan pada sebuah pertanyaan. Apakah tahun yang baru ini akan menjadi tahun yang membawa kebaikan bagi kita?
Rasa takut dan cemas akan senantiasa membebani langkah kita. Apalagi kita menjadi saksi mata bagaimana sebuah pandemi virus corona menjungkir balikkan arti kemapanan yang selama ini kita jalani. Apakah kita harus takut? Apakah kita harus pesimis menghadapi tahun 2021? Ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang senantiasa akan menyertai kita. Dialah Sang Immanuel, Allah yang senantiasa membersamai kita, yang maknanya kita hayati sebagai tema Natal pada tahun 2020. Karena itu, janganlah pernah takut menghadapi tahun 2021. Biarkan Tuhan yang menjadi jurumudi kehidupan kita. Biarlah Tuhan yang mengemudikan kapal kita saat kita mengarungi samudra kehidupan. Dan biarlah kita menjadi tenang karena kita tahu bahwa nahkoda kita adalah nahkoda yang luar biasa, yang memiliki kuasa untuk memampukan kita untuk menenangkan badai dalam kehidupan kita. Karena itu, senantiasalah percaya. Jadilah tenang, karena kita mempercayakan hidup kita pada Allah yang Maha mengendalikan. Jangan pernah takut menghadapi tahun 2021. Namun pandanglah dengan mata iman bahwa Tuhan yang telah memampukan kita melewati tahun 2020 juga pasti akan memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kita untuk menjalani kehidupan di tahun 2021. Ingatlah bahwa anugerah-Nya akan senantiasa menguatkan kita di dalam segala keadaan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tak
ibu-ibu yang terkasih, tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Ibu Devi. Kami persilahkan. Shalom, senang bertemu kembali dengan Bapak Ibu sekalian dan puji Tuhan, kita diizinkan Tuhan untuk masuk di tahun 2021 ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk bersatu hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami rindu untuk Tuhan selalu menyertai langkah-langkah kami di tahun 2021 ini. Dan biarlah kami boleh mengawalinya bersama-sama sebagai kaum perempuan GKJW Jemaat Sidoarjo di dalam ibadah awal tahun saat ini. Berfirmanlah Tuhan dan bantulah setiap kami agar firman Tuhan yang kami dengar bersama-sama boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema ibadah kita adalah Ebenezer dan firman Tuhan diambil dari 1 Samuel 7 ayat 12. Saya akan membacakan buat kita semuanya. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Bapak Ibu Saudaraku yang mengasihi dan yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel sangat kecewa sekali terhadap Tuhan. Ketika mereka kalah dalam perang melawan bangsa Filistin, mereka kalah perang, 4.000 orang, firman Tuhan katakan, gugur dalam medan peperangan. Dan kemudian mereka bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa kami kalah? Bukankah tabut perjanjian ada di bait suci di Silo? Dan kami adalah umat yang dipilih oleh Engkau. Dan kemudian Alkitab menceritakan di dalam 1 Samuel 4 ayat 3 bahwa mereka kemudian mengambil tabut perjanjian yang di bait suci di Silo, dibawa ke medan peperangan. Karena mereka sangat percaya bahwa ketika tabut perjanjian yang adalah simbol Allah hadir di tengah-tengah mereka yang berjuang di medan peperangan, maka mereka sangat percaya Tuhan akan berada di pihak mereka. Alkitab dengan jelas menceritakan bahwa mereka sangat bersorak-sorai gembira, bahkan dikatakan dalam ayat 5, seperti bumi bergetar. Mereka bersorak-sorai bergembira dan sangat yakin bahwa Tuhan berada di pihak mereka, dan ketika bangsa Filistin kembali berperang, maka mereka akan berada dalam pihak yang menang. Apa yang terjadi? Firman Tuhan menceritakan peperangan kemudian terjadi lagi. Apakah bangsa Israel menang melawan Filistin? Tidak. Bahkan kekalahan berlipat kali. Alkitab menceritakan kekalahan di pihak Israel. 30.000 pasukan Israel gugur di medan peperangan. Termasuk Hofni dan Pinehas, anak-anak Imam Eli. Bisakah kita membayangkan betapa kecewanya mereka? Marah sekali kepada Tuhan. Dan mereka bertanya, bagaimana bisa? Ketika tabut perjanjian berada di tengah-tengah kita, kita kalah berlipat kali ganda, 30.000. Kecewa sangat luar biasa. Pengharapan mereka sungguh besar kepada Tuhan. Keyakinan mereka kepada Allah sungguh ada. Dan ternyata Tuhan tidak berpihak kepada mereka. Pernahkah kita merasa kecewa, marah, jengkel, sedih sekali? Bayangkan seandainya kita pernah mengalami hal seperti itu. Kita sangat percaya pada Tuhan. Tuhan pasti akan buka jalan untuk kesembuhan kita. Tuhan pasti buka jalan untuk keadaan ekonomi kita. Tuhan pasti buka jalan untuk masalah keluarga kita, anak-anak kita. Dan kita dengan sangat percaya bahwa Tuhan bersama dengan kita dan Tuhan pasti akan memberikan kemenangan bagi kita. Apa yang terjadi? Mungkin kita mengalami hal yang sama seperti orang Israel alami. Bukan kemenangan, bukan kesehatan, bukan pemulihan, justru sebaliknya yang kita alami. Yaitu kesedihan, keterpurukan. Bahkan mungkin kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Mereka tidak sembuh, tetapi justru Tuhan memanggil mereka pulang. Kesedihan, kecewa yang sangat dalam. Lalu apakah
itu berarti Tuhan benar-benar tidak ada di tengah mereka dan Tuhan tidak lagi berkuasa. Ketika tabut bait suci berada di medan peperangan dan mereka kalah sampai 30.000, itu apakah artinya Tuhan memang tidak ada atau Tuhan tidak berkuasa? Tidak, Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan. Kita akan lanjutkan ayat berikutnya. Alkitab menceritakan di dalam kekalahan 30.000 itu bangsa Filistin merampas tabut bait perjanjian itu dan dibawa ke pihak Filistin. Ya, pada waktu itu tabut perjanjian dibawa ke kuil Dagon di daerah Asdod. Dan Tuhan menunjukkan kuasanya yang sangat besar di sana. Tuhan mengacaukan kuil di Dagon sehingga imam di kuil Dagon merasa sangat takut untuk datang ke kuil. Dan banyak sekali orang yang menderita di daerah Asdod karena Tuhan menunjukkan kuasanya dengan penyakit borok yang mengerikan. Lalu kemudian tabut bait suci itu dipindahkan ke Gad. Dan Tuhan melakukan hal yang sama, menunjukkan kuasanya kepada orang-orang Filistin yang ada di Gad. Dengan borok yang mengerikan, anak-anak, orang dewasa mengalami hal itu. Dan kemudian mereka berkata, ini gara-gara tabut perjanjian ada di daerah sini. Bawa pergi. Tabut perjanjian pun dibawa. Dari Gad dibawa ke Ekron. Hal yang sama terjadi, orang-orang Ekron juga mengalami penderitaan. Dan meyakini bahwa ini gara-gara tabut perjanjian ada di daerah mereka. Pada akhirnya orang Filistin berkata, nggak bisa. Tabut perjanjian ini harus dikembalikan kepada bangsa Israel. Setelah mereka melakukan diskusi dengan raja-raja Filistin, akhirnya mereka mengembalikan tabut perjanjian itu ke bangsa Israel dengan ritual-ritual khusus. Mereka mengantarkan tabut bait perjanjian itu ke Bet Semes. Itu wilayahnya orang Israel. Dan begitu banyak orang Israel melihat, oh puji Tuhan, tabut perjanjian yang dirampas selama 7 bulan oleh bangsa Filistin dikembalikan kepada kita orang Israel. Dan Tuhan menunjukkan kuasanya. Gak main-main ketika ada beberapa orang di Bet Semes itu yang melakukan hal yang lancang. Mereka mau pingin tahu apa yang ada di dalam tabut itu. Tuhan tidak berkenan. Mereka tidak menghargai Tuhan. Dan Tuhan menghukum 70 orang di Bet Semes meninggal dunia. Dan kemudian dari di Bet Semes mereka memberikan info kepada orang-orang Israel lain di daerah yang namanya Kiryat Yearim. Mereka katakan, tabut bait suci sudah kembali kepada kami, tolong ambil. Akhirnya orang-orang Israel yang di Kiryat Yearim mengambil tabut perjanjian itu dan dibawa. Dan selama 20 tahun tabut perjanjian itu ada di Kiryat Yearim. Dan ketika itu, ya, peperangan dengan bangsa Filistin belum berakhir. Ketika itulah Samuel mengingatkan orang Israel akan kuasa Tuhan. Dan mengingatkan mereka semua bahwa Tuhan selalu ada. Tuhan punya kuasa. Kuasanya tidak pernah berhenti. Dan kemudian orang Israel merasa bahwa ya ada introspeksi yang luar biasa dalam diri mereka. Dan mereka mengakui betapa mereka sudah melupakan Tuhan. Dan ketika pertobatan itu terjadi dengan kesadaran yang dari dalam, dan keyakinan iman pengharapan kepada Tuhan kembali mulai ditumbuhkan. Mereka sungguh-sungguh datang kepada Tuhan di dalam pengampunan dosa, permohonan yang sungguh-sungguh, dan Tuhan mendengarkan permohonan mereka. Itulah sebabnya Samuel kemudian berkata, kemenangan kali ini biarlah menjadi momentum peringatan bagi kita semua orang Israel, bahwa dalam perjalanan kali ini Tuhan menunjukkan penyertaannya yang luar biasa, Ebenezer. Tuhan beserta. Sampai dalam titik perjalanan itu Tuhan beserta. Dan mereka memiliki keyakinan yang sama bahwa ketika mereka melanjutkan perjalanan berikutnya, Tuhan juga beserta.
Bapak Ibu Saudaraku yang mengasihi dan yang dikasihi Tuhan, tahun 2021 Tuhan izinkan bagi kita untuk kita masuki beberapa hari ini. Dan perjalanan kita masih panjang sekali. Mungkin ada begitu banyak kekecewaan yang kita bawa di tahun 2021. Masalah-masalah yang belum selesai di tahun 2020 kita bawa. Dan perjalanan kita masih sangat panjang. Pada titik perhentian tahun 2021 ini, biarlah firman Tuhan dan pengalaman iman orang Israel menolong setiap kita untuk yakin bahwa jikalau kita mengalami kekecewaan di dalam relasi kita dengan Tuhan, bukan berarti bahwa Tuhan tidak ada bersama dengan kita. Bukan berarti bahwa kuasa Tuhan sudah berkurang. Kuasa Tuhan tetap ada. Tabut bait suci tetap berkuasa, menunjukkan kuasanya dalam simbol kehadiran Allah. Ketika ada orang yang tidak menghormatinya, Tuhan memberikan peringatan. Itu artinya kuasa Tuhan ada dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bagi kita yang mengalami kekecewaan yang sungguh dalam seperti orang Israel pada waktu itu, biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan kita. Tuhan ada. Kuasanya ada sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Lalu yang kita perlukan adalah teruslah menjalin relasi dengan Tuhan. Samuel mengingatkan orang Israel untuk terus memiliki koneksi dengan Tuhan. Jangan pernah putus di tengah jalan. Terus berharap kepada Tuhan, karena pengharapan kita kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi sebuah sapaan bagi kita. Bagi kita yang mulai kendor relasi dengan Tuhan karena kekecewaan yang sungguh dalam. Biarlah firman Tuhan hari ini membawa kita kembali memiliki kerinduan menjalin relasi dengan Tuhan. Jangan menyerah, jangan putus asa. Apapun yang akan Tuhan izinkan terjadi bagi kita sepanjang tahun 2021 ini. Berkaitan dengan diri kita pribadi, keluarga kita, pekerjaan kita, apapun. Kita percaya Tuhan menyertai perjalanan kita. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terus berpengharapan di dalam Tuhan. Karena Tuhan ada buat kita semuanya. Terpuji nama Tuhan. Amin. Marilah kita bersama-sama mengumpulkan persembahan sebagai wujud ungkapan syukur atas segala berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kita semua. Adapun ayat nats sebagai penghantar persembahan kita pada sore hari ini terambil dari 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihi
segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita masuk di dalam doa syafaat, doa persembahan, dan doa berkat yang akan disampaikan oleh Ibu Devi. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang penuh kasih, biarlah penyertaan Tuhan selalu bersama dengan kami sepanjang kehidupan kami, khususnya sepanjang tahun 2021 ini. Ada banyak hal yang tidak kami mengerti dan tidak kami ketahui tentang jalan-jalan kehidupan kami. Tetapi satu hal yang kami tahu adalah bahwa Tuhan selalu beserta dengan kami. Mampukan kami ini Tuhan untuk memahami akan kehadiran Tuhan dan memiliki iman pengharapan di dalam Engkau. Sehingga segala hal yang harus kami lewati, harus kami kerjakan. Kami melakukannya dengan sukacita dan dengan keyakinan iman karena Tuhan beserta dengan kami. Berkati kami setiap keluarga, baik sebagai istri, sebagai ibu, sebagai kepala keluarga. Berikanlah kami hikmat dan pertolongan untuk membina rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Berkati anak cucu kami, baik mereka yang masih sangat kecil, mereka yang sudah sekolah, berkuliah, bekerja, menantikan pekerjaan ataupun jodoh pemberian Tuhan. Berkati kehidupan keluarga kami satu persatu. Kami juga memohon penyertaan Tuhan di dalam kesehatan kami. Bagi saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, biarlah Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang melawat. Kami yakin dan percaya Tuhan juga memberkati KPPWJ kami, berkati pengurus, berkati kami semua yang ada di dalamnya, sehingga melalui organisasi ini, nama Tuhan dipermuliakan. Untuk setiap program kerja di sepanjang tahun 2021 ini, biarlah Tuhan memampukan setiap pengurus, setiap orang yang ambil bagian untuk bertanggung jawab di dalam pelaksanaannya. Sehingga kegiatan gerejawi yang akan dilakukan melalui KPPWJ, GKJW Jemaat Sidoarjo dapat berjalan dengan baik dan menjadi berkat bagi kami semua. Kami membawa dalam doa untuk keadaan bangsa dan negara kami, khususnya pemerintahan kota Sidoarjo. Biarlah setiap para pemimpin kami memberikan yang terbaik karena Tuhan yang beserta dengan mereka. Untuk situasi pandemi yang belum berakhir, biarlah Tuhan memberkati setiap tenaga medis, Satgas COVID yang bekerja dan kami semua ikut ambil bagian untuk membantu sehingga penyebaran virus COVID ini dapat berhenti dan situasi boleh semakin lebih baik. Kami bersyukur untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan, kiranya nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa untuk segala sesuatunya. Inilah doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang mengasihi dan yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah awal tahun KPPWJ gereja kita hari ini dengan memohon berkat yang dari Tuhan. Kiranya kasih karunia, anugerah, dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Sang Putra dan dengan penyertaan Roh Kudus-Nya menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Demikian ibu-ibu ibadah kita pada sore hari ini. Kiranya ibadah yang kita bangun bersama pada saat ini boleh membawa berkat damai sukacita di dalam kita menapaki tahun 2021. Kami segenap pengurus KPPWJ Jemaat Sidoarjo mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Devi. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Amin.